71. Selin, aku belum selesai bicara padamu. Kamu tidak bisa pergi sekarang, kata Jordan dengan nada tinggi seraya terus menahan tangan Selin. Anda jangan kurang ajar dengan istri saya, Pak Jordan. Jangan berani-berani Anda bentak istri saya di sini, atau dimanapun. Karena istri saya adalah berlian bagi keluarga kami. Meskipun kalian cuma anggap dia batu kali yang tidak berarti. Itu karena Anda tidak punya mata untuk menilai. Bos muda Dalimunte, saya harap bos muda mengerti. Saya bicara dengan istri Anda, itu karena istri Anda adalah anak saya. Wajar jika saya kasar bicara, karena saya mau mengajarkan dia bagaimana caranya sopan santun dengan orang tua. Wajar Anda bilang, sepertinya Anda sudah pikun ternyata. Haruskah saya ingatkan pada Anda sudah memutuskan hubungan keluarga dengan dia waktu itu. Jikapun hubungan darah itu tidak akan pernah bisa dihilangkan, tetap saja, Anda harus berkaca sebelum bicara. Karena sebelum Anda bicara, Anda harus memperbaiki diri Anda dulu. Istri aku tidak salah. Jadi, jangan coba-coba bicara yang tidak baik padanya. Bos muda, saya yakin kalau apa yang terjadi hari ini adalah ulah Selin. Dia sengaja menjebak, bukan ulah istri aku, melainkan ulah aku. Aku yang melakukan semua ini karena aku mau memberi pelajaran padanya, juga padamu dan istrimu. Aku mau melihat kalian merasa malu seperti yang istri aku rasakan waktu itu. Jadi, jika mau marah, marahlah padaku. Karena semua ini, aku yang buat. Bos muda. Kenapa Anda begitu tega pada kami? Jordan bicara terbata-bata karena dia sangat kaget sekaligus tidak berdaya dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Karena kalian begitu tega pada istri aku. Kalian buat dia terpaksa menikah di usia yang masih muda. Kemudian, kalian buat dia terluka dengan sikap rakus kalian. Dan yang paling tidak bisa aku terima, kalian buat dia kehilangan cita-citanya untuk meraih masa depan yang begitu dia impikan. Ya walaupun sebenarnya, aku sangat berterima kasih dengan apa yang anak tirimu lakukan waktu itu. Jika dia tidak menjebak kami malam itu, maka kami tidak akan bertemu dan menikah seperti sekarang ini. Aku benar-benar berterima kasih. Tapi, pelajaran juga harus aku berikan atas nama istri aku. Bos muda. Aku akan melupakan apa yang sudah bos muda lakukan pada anak tiriku juga keluarga kami. Tapi, aku minta bos muda bersedia menjadi investor buat perusahaanku. Karena sekarang ini, perusahaan kami sedang dalam masalah keuangan. Apa Anda bilang? Minta aku jadi investor buat menyuntikkan dana untuk perusahaan Anda yang berada di ambang kebangkrutan. Yang benar saja jika mau bicara Pak Jordan. Jangan mimpi Anda. Bos muda. Itu bukan hanya perusahaan saya. Itu adalah perusahaan keluarga yang saya dan almarhumah istri saya bangun bersama. Jika perusahaan itu bangkrut, maka tidak ada lagi peninggalan almarhumah istri saya. Selin, tolong bujuk suami kamu untuk menjadi investor buat perusahaan kita. Itu adalah hasil kerja keras mama kamu. Jangan biarkan perusahaan itu hilang. Nanti, tidak ada lagi peninggalan mama kamu untuk keluarga kita. Selin memberikan senyuman mengejek. Perusahaan kita. Sejak kapan Papa sadar kalau itu bukan perusahaan Papa sendiri? Sejak Papa butuh bantuan aku. Sayangnya, sekarang aku tidak merasa kalau perusahaan itu juga perusahaan almarhumah Mama. Karena sejak Mama pergi dan Papa menikah lagi dengan janda anak satu itu, Papa sudah lupa dengan hak aku, yaitu bagian Mama dalam perusahaan. Selin, aku tidak pernah lupa dengan hak kamu. Buktinya saja, sekarang aku ingat bukan? Iya, Papa ingat. Papa ingat setelah Papa susah berada di ambang kebangkrutan dan tidak punya pilihan lain selain minta bantuan padaku. Maaf, Pak, aku tidak bisa bantu Papa. Permisi. Ayo, Rick, pergi sekarang. Hei, dasar anak tidak tahu diri. Aku rawat kamu dari kecil hingga seperti sekarang. Setelah kamu hidup mewah dan kaya, kamu tidak memandang aku. Benar-benar jahat senam kamu. Jordan berteriak keras karena diabaikan oleh Selin dan Ricky. Mendengar kata-kata kasar yang Jordan ucapkan barusan, Ricky merasa sangat kesal. Dia mau kembali untuk memarahi Jordan. Akan tetapi, tangannya terhalang oleh rangkulan tangan Selin. Lepaskan aku, Lin. Biar aku beri penjelasan pada orang tua yang tidak sadarkan diri itu. Tidak perlu memperpanjang masalah, Rick.
Aku sudah cukup terluka dengan ucapannya. Jadi, tidak perlu menanggapi apa-apa lagi. Lagian, tidak ada hasilnya bicara panjang lebar dengan orang yang tidak mau memahami. Kita akan capek bicara, tapi tidak ada hasilnya. Jadi, pilihan yang paling tepat adalah membiarkan. Biarkan saja dia bicara sesuka hati. Kita tidak perlu menanggapi. Tapi, apa kamu benar-benar tidak apa-apa sekarang? Kenapa kepo aku seperti itu, Ricky? Sudah pasti aku baik-baik saja. Kamu tidak lihat wajah ini. Apa dia seperti orang yang sedang dalam situasi yang tidak baik? Kepo Selin seraya menunjuk wajahnya. Dia memaksakan senyum manis untuk dia perlihatkan pada Ricky sekarang. Padahal sebenarnya, dalam hati dia memang merasa tidak baik. Ucapan papanya yang sangat kasar itu, selalu saja mampu merusak juga meremuk hatinya. Maaf, Ricky. Aku tidak bisa jujur padamu. Pura-pura baik-baik saja di hadapan kamu, itu adalah cara terbaik yang aku punya. Karena aku tidak mau kamu membuang waktumu hanya untuk membela aku. Ricky menatap mata hitam Selin yang sepertinya sedang menahan rasa sakit. Itu dia tebak dari tatapan sendu yang sedang berusaha menyembunyikan tangisan agar tidak tumpah keluar. Aku tahu kamu sedang berusaha menyembunyikan rasa sakit, Lin. Karena matamu tidak bisa bohong. Bibirmu memberikan senyuman, tapi matamu berkaca-kaca seperti sedang mau menangis. Bagaimana kamu bisa sekuat ini di hadapanku, Selin? Lin. Apa kamu tidak mau aku jadi investor buat perusahaan itu? Kepo Ricky tiba-tiba. Pertanyaan Ricky barusan sontak buat Selin memberikan tatapan tajam buat Ricky. Kamu mau jadi investor buat perusahaan papa? Tentu saja. Tapi jika kamu meminta, bagaimana jika aku minta kamu jangan pernah melakukan hal begok dengan menjadi investor buat perusahaan papa aku? Akan aku ikuti. Tapi, berikan aku alasan untuk sesuatu yang kamu minta. Kemudian, kenapa kamu tidak memikirkan alasan sebelum bertanya padaku untuk menjadi investor buat perusahaan papa yang hampir bangkrut? Untuk hal itu, aku sudah punya alasan, Lin. Apa? Katakan padaku kenapa kami bisa mikir hal yang tidak masuk akal itu. Ya, aku pikir, kamu mau mempertahankan perusahaan yang almarhumah mama kamu bangun. Jadi, tidak. Aku tidak mau mempertahankannya. Karena semua jerih payah yang mama aku berikan buat perusahaan itu sudah lenyap ikut bersama kepergiannya. Aku tidak mau bersikap begok dengan mempertahankan sesuatu yang hanya di atas namakan. Tidak dengan kenyataan yang sebenarnya. Bersambung. 72. Ricky diam seraya menatap wajah serius Selin yang ada di sampingnya sekarang ini. Karena sesungguhnya, dia memahami apa yang Selin rasakan sekarang. Rasa benci yang teramat kuat. Sama seperti yang dia rasakan buat mama tirinya. Tuhan, kenapa yang namanya tiri itu selalu menyakitkan dan buat banyak masalah buat hidup kami? Ricky berkata dalam hati seraya terus memandang Selin. Lin, aku tahu apa yang kamu rasakan sekarang. Karena apa yang kamu rasakan itu aku pernah merasakannya. Sebenarnya, aku hanya mau memastikan jawaban kamu saja. Kamu bersedia atau tidak? Karena sejujurnya, jika bukan karena memandang kamu sebagai istri aku dan keluarga Dalimuntes sudah memusnahkan perusahaan papa kamu sejak pertama bertemu. Kenapa tidak kamu lakukan saja sekarang? Tapi sepertinya, itu tidak perlu lagi kamu lakukan, karena perusahaan papa sudah berada di ambang kebangkrutan bukan? Kamu ternyata orang yang sangat kuat ya, Lin. Mampu menahan semua rasa dengan kata-kata. Apa maksudmu? Kepo Selin seraya menghentikan langkah. Tidak ada maksud, hanya mau bilang, kamu mampu bicara berbeda dengan apa yang hatimu inginkan. Sudah, jangan dibahas lagi, ayo jalan. Selin masih diam di tempatnya. Dia melihat wajah Ricky yang sedang memberikan senyuman seraya menatap wajahnya. Apa dia bisa baca isi hatiku? Kepo Selin pada dia sendiri. Tidak, Ricky menjawab cepat seraya terus mempertahankan senyumannya. Sontak saja, jawaban itu buat Selin jadi kaget bukan kepalang. Dia tidak menyangka kalau Ricky malah menjawab apa yang dia tanyakan. Karena sebenarnya, apa yang dia ucapkan barusan itu mau dia katakan dalam hati saja. Bukan dia tuturkan lewat lisan. Barusan kamu, bisa dengar, melihat wajah tidak percaya yang Selin perlihatkan. Ricky malah tertawa. Tentu saja aku bisa dengar apa yang kamu katakan barusan, Nona Selin.
Karena kamu bicara keras dan pendengaran ini masih berfungsi dengan baik. Jadi, sudah pasti bisa aku dengar dengan sangat baik. Apa? Barusan aku bicara dengan keras. Ya, tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa dengar? Selin terdiam. Dia tidak punya kata-kata untuk menjawab apa yang Ricky katakan. Karena sekarang, yang dia pikirkan adalah rasa malu yang sedang menyelimuti hati. Dia tidak tahu bagaimana caranya agar dia bisa menghilangkan rasa malu itu. Lebih dari 30 menit, semua urusan mereka telah selesai. Serah terima hotel berjalan lancar tanpa ada hambatan sedikitpun. Karena kedatangan Ricky dan Selin hanya tinggal memberikan tanda tangan di atas surat jual beli saja. Sedangkan semua urusan, sudah ditangani oleh Wiro sebelum kedatangan Ricky dan Selin ke ruangan itu. Nah, sekarang, urusan kita sudah selesai. Adakah tempat yang mau kamu kunjungi? Kepo Ricky ketika mereka sudah duduk manis di dalam mobil. Sepertinya, tidak. Tapi, ada beberapa hal yang mau aku bicarakan padamu. Apa kamu punya waktu? Tentu saja aku punya waktu. Katakan saja kamu mau bicara apa dan di mana kamu mau bicara. Di sini saja. Sebaiknya jangan di sini. Karena di dalam mobil bukan tempat yang tepat untuk membicarakan masalah. Kemudian, di mana? Suatu tempat. Pak sopir, jalankan mobil menuju Villa Merak. Aku dan Selin mau menikmati suasana asri sekarang. Baik, bos muda. Kita berangkat sekarang. Villa Merak. Di mana villa itu? Kenapa kita harus ke villa hanya karena mau bicara saja? Karena di villa udaranya sangat baik untuk ngobrol. Tidak ada suara berisik seperti di mobil. Mobil terus dikendarai dengan kecepatan sedang. Mobil sudah berjalan hampir 30 menit. Namun tidak ada tanda-tanda kalau mereka sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Selin mau bertanya, tapi dia tidak meluluskan niat itu karena melihat Ricky sedang sibuk dengan ponselnya. Mereka terus diam dengan pikiran dan kegiatan masing-masing selama 30 menit waktu perjalanan yang mereka tempuh. Karena merasa bosan dengan suasana yang diam, Selin memilih memejamkan mata agar dia tidak merasa semakin bosan dengan perjalanan yang sedang mereka lewati. Sayangnya, memejamkan mata buat Selin terlelap dalam tidur nyenyak dan tidak menyadari kalau mereka sudah sampai ke tempat yang mau mereka tuju. Bos muda, nona muda sepertinya tertidur sejak 20 menit yang lalu. Iya, aku sudah tahu itu. Untuk itu, jangan terlalu berisik. Aku tidak mau dia bangun. Baiklah bos muda, tapi, apa bos muda akan tetap berada di mobil ini sampai nona bangun? Tidak. Aku akan pindahkan dia ke kamar sekarang. Tolong bukakan pintu mobilnya. Baik, bos muda. Pak sopir melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Berusaha membuka pintu mobil dengan sangat pelan agar tidak menciptakan suara yang bisa buat nona mudanya bangun. Tapi sayangnya, Selin tetap saja terbangun ketika tubuhnya diangkat oleh Ricky. Ricky. Selin berkata kaget saat dia melihat wajah Ricky yang berjarak sangat dengan wajahnya. Meski itu bukan yang pertama kali bertatap mata dengan jarak yang sangat dekat, tapi tetap saja, Selin kaget. Rasa kaget itu tercipta karena jantungnya yang berdetak 2 kali lebih cepat. Berusaha melawan hati agar tidak terhanyut, dia berusaha untuk menjauh dari Ricky meski dia tahu, itu sedikit sulit. Lepaskan aku, jangan macam-macam kamu. Kamu sudah bangun. Macam-macam apanya? Aku hanya mau memindahkan kamu yang tidur di mobil ini saja. Ya kali aku nungguin kamu bangun diam di mobil berjam-jam, padahal kita udah sampai ke tempat yang kita tuju. Hah? Kita sudah sampai. Kepo Selin dengan nada terbata-bata. Dia sebenarnya sangat malu dengan apa yang baru saja terjadi. Bisa-bisanya dia tidur, kemudian marah-marah pada Ricky yang jelas-jelas hanya mau membantu. Maafkan aku yang sudah bicara sembarangan. Tidak perlu. Aku tahu siapa kamu, Selin. Tidak perlu minta maaf. Ayo turun. Kita sudah sampai sejak tadi. Hah? Sudah sampai sejak tadi. Kenapa kamu tidak bangunkan aku saat kita baru sampai? Karena aku kasihan. Sudah, jangan dibahas lagi. Ayo cepat turun. Iya. Selin mengikuti apa yang Ricky katakan. Turun dari mobil dengan cepat. Sementara Ricky sudah beranjak meninggalkan mobil duluan. Selin mengedarkan pandangan netranya ketika dia sudah turun sempurna dari mobil tersebut.
Betapa kagetnya dia saat melihat apa yang ada di hadapannya sekarang ini. Sebuah bangunan villa yang sangat indah. Setiap dinding villa tersebut terdapat gambar burung merak yang dilukis persis seperti burung asli dengan bulu yang berkilau warna-warni. Bukan hanya itu, ornamen dan patung yang ada di gerbang masuk juga terdapat patung butung merak dengan cat warna persis burung asli. Bersambung 73. Selin benar-benar terpukau dengan apa yang dia lihat sekarang. Dia merasa tidak berada di tengah-tengah villa, melainkan di hutan asli yang ada bangunan villanya. Selin diam tanpa beranjak sedikitpun dari tempat dia berdiri sebelumnya. Ricky yang melihat hal itu, harus mundur untuk menyadarkan Selin agar tidak terus berdiam diri di depan gerbang tersebut. "Lin, ayo masuk." Tidak ada tanggapan. Selin malah terus terhipnotis dengan bangun indah yang ada di hadapannya sekarang ini. "Lin." Ricky memanggil lengkap dengan sentuhan agar Selin sadar. Iya, ini indah sekali, Rick. Aku sangat-sangat tidak percaya dengan apa yang aku lihat sekarang. Bangunan ini benar-benar buat kagum orang yang melihatnya. Ya Tuhan, haruskah kamu terus diam di sini untuk mengagumi apa yang kamu lihat sekarang? Apakah tidak ada niat untuk menikmati apa yang ada di hadapanmu? Bukan hanya sebatas mengagumi saja, Selin. Ucapan itu buat Selin mengalihkan pandangannya dari villa ke Ricky. Tapi, itu hanya sesaat saja. Karena setelah itu, Selin kembali melihat villa yang telah buat dia tersihir dengan keindahan yang luar biasa. Villa ini begitu menakjubkan, Rick. Sangat-sangat luar biasa indah dan mengagumkan. Kamu baru melihatnya dari luar, Lin. Tapi, sudah sebegitu kagumnya. Belum juga melihat keseluruhan, mungkin bisa mau tinggal di sini selamanya. Tapi sayangnya, tidak bisa tinggal di sini, kata Ricky dengan nada sedih. Selin menoleh karena kata-kata itu terdengar sungguh sedih di telinganya. Kenapa? Kenapa tidak boleh tinggal di sini? Apa ini bukan villa keluarga Dalimunte? Tidak, ini memang villa keluarga Dalimunte. Jika bukan, aku tidak akan ajak kamu datang ke sini hari ini. Lalu, apa alasan tidak ada yang boleh tinggal di sini? Bukankah ini sangat indah? Karena villa ini adalah villa almarhumah Mama. Kata ibu asuh, villa ini adalah mahar yang Papa berikan buat Mama. Mahar pernikahan Papa dan Mama. Semua yang ada di villa ini adalah kesukaan Mama. Mama sangat suka dengan burung merak, makanya, dekor di sini semuanya merak. Namanya juga Villa Merak. Jadi, karena itu tidak ada yang boleh tinggal di sini. Iya, karena ini mahar buat Mama. Pernah Mama Tiri minta tinggal di sini. Akan tetapi, jangankan tinggal, datang ke sini saja tidak Papa izinkan lagi. Aku tidak tahu perasaan seperti apa yang Papa punya buat Mama. Dia tidak mengizinkan siapapun tinggal di sini. Tapi, dia tidak pernah datang ke sini sejak Mama pergi. Kamu tahu dari mana kalau Papa tidak pernah datang ke sini? Tentu saja dari ibu asuh. Juga dari semua pekerja yang terus merawat juga menjaga tempat ini. Tapi, siapapun datang ke sini, Papa pasti tahu. Tidak ada yang bisa bohong padanya. Bagaimana mungkin? Aku kurang tahu. Tapi, setiap sudut ruangan di sini semua ada kamera CCTV-nya. Yang anehnya, walau dirusakkan juga, tapi tetap saja, Papa tahu kalau ada yang datang. Mungkin ada yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu selain Papa sendiri. Iya barangkali. Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Oh ya, untuk apa terus membahas dan diam di sini? Ayo masuk, kamu akan benar-benar kaget dengan isinya. Karena penasaran, Selin tidak membantah lagi. Dia langsung berjalan cepat untuk mengimbangi Ricky meski dengan kaki yang agak pincang. Tidak perlu berjalan cepat, karena apa yang ada di dalam tidak akan lari. Jangan banyak omong, katanya mau aku lihat isi dari villa ini, jadi, aku mau melihat dengan cepat. Jika mau jalan cepat, biar aku gendong saja. Bagaimana? Tidak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Perhatian keduanya tiba-tiba teralihkan saat beberapa pelayan datang untuk menyambut kedatangan mereka berdua. Selamat datang bos muda, selamat datang nona muda. Silahkan masuk, kami sudah siapkan semuanya, kata salah satu dari 5 pelayan yang terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan parubaya yang ada di depan pintu villa tersebut. Menyiapkan semuanya, kepo Selin tidak mengerti. Selin lalu melihat Ricky untuk meminta penjelasan. Jangan tatap aku seperti itu.
Kamu mau penjelasan atau mau menikmati suasana villa ini? Ingat, waktu kita tidak banyak. Hari akan semakin siang, lalu memasuki waktu sore. Kapan kamu akan menikmati suasana jika terus menginginkan penjelasan? Yang Ricky katakan itu ada benarnya. Jika aku tidak bisa memanfaatkan waktu, maka aku akan rugi, kata Selin dalam hati seraya mengalihkan pandangannya dari Ricky. Ricky memberikan senyuman melihat tingkah Selin yang tiba-tiba jadi penurut tanpa ada kata bantahan terlebih dahulu. Ternyata, rasa kagum dan mau menikmati semua yang ada di villa ini lebih besar jadi rasa penasaran dan mau penjelasan yang ada dalam hati Selin sekarang. Ayo masuk, kita akan lihat isi dalam dari villa ini. Kemudian, kita akan jalan ke taman belakang nanti sore. Mereka beranjak masuk ke dalam. Rasa kagum kembali menghantui Selin ketika melihat isi dari villa tersebut. Semua yang ada di dalam villa itu benar-benar terlihat luar biasa. Dicat dengan nuansa alami yang serba hijau dan tentunya, ada gambar lukisan buruk merak di setiap dinding villa tersebut. Belasan menit mereka menelusuri villa indah itu dengan sangat bahagia. Tiba-tiba, salah satu pelayan mendatangi mereka. "Bos muda, maaf, saya lancang mengganggu waktu bos muda bersama Nona. Saya datang hanya mau mengatakan, makanan sudah siap dihidangkan." "Baiklah. Terima kasih atas kerja keras dan kerja cepat kalian semua. Sebentar lagi, kami akan makan. Kamu duluan saja." "Baik, bos muda. Permisi." Ricky berkata seraya menganggukkan kepalanya. Setelah pelayan itu pergi, Selin menatap Ricky. "Kamu minta mereka siapkan makanan. Apa kita tidak merepotkan mereka?" "Tentu saja tidak. Kenapa kamu malah berpikir kita merepotkan mereka? Bukankah aku ini bos muda mereka? Memang sudah seharusnya mereka melayani aku dengan baik, bukan?" Bicara dengan bos muda terlalu menyebalkan. Iya, aku tahu apa yang kamu maksudkan sebenarnya. Kita tidak akan merepotkan mereka, Selin. Tenang saja, aku sudah menghubungi mereka sebelum datang ke sini. Lagian, kita datang juga sudah siang. Memang harus makan, bukan? Dan poin pentingnya adalah, kamu bilang mau bicara dengan aku. Ya, kita harus bicara seraya makan biar enak. Selin terdiam. Setelah sampai ke villa yang indah ini, dia mendadak melupakan tujuan awalnya datang ke sini. Kenapa kita harus datang ke villa yang jauh ini hanya untuk bicara sih? Kepo Selin agak kesal. Tentu saja biar lebih nyaman. Alasanmu terlalu banyak. Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan apa yang sudah menjadi alasan itu. Ayo makan. Kemudian, istirahat. Nanti sore, aku punya tempat yang lebih istimewa untuk aku perlihatkan padamu. Bersambung. 74. Mereka menikmati makan siang dengan tenang. Tapi, tidak ada yang dibicarakan sama sekali. Karena Selin tiba-tiba lupa dengan apa yang mau dia bicarakan. Selesai makan siang, Selin diantar ke kamar atas tanpa diizinkan membuka jendela. Entah apa alasannya, akan tetapi, dia tidak mau membantah. Dia mengikuti apa yang pelayan itu katakan. Sudah menjadi sifat Selin untuk menghormati larangan yang diberikan padanya. Karena sebenarnya, dia adalah anak yang patuh. Dia sendirian di kamar tersebut. Sementara Ricky, tidak tahu entah pergi kemana. Merasa ngeri sendirian di tempat yang baru pertama kali dia datangi, itu tidak bisa dia pungkiri. Akan tetapi, dia coba untuk tidak menghiraukannya. Berharap waktu cepat berkemudian, Selin berusaha memejamkan mata dengan posisi bersembunyi di bawah selimut. Bagaimanapun, dia seorang perempuan yang sudah pasti punya rasa takut akan hal-hal yang tidak nyata. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ya Tuhan, di mana Ricky? Semoga dia datang ke kamar ini. Aku tidak mau sendiri. Tapi, kenapa aku mendadak bego gini ya? Kenapa aku mau-maunya Ricky ajak ke tempat seperti ini? Bagaimana kalau, tidak. Semoga tidak ada hal buruk yang terjadi padaku. Selin terus bermain dengan pikirannya tanpa dia sadari, mata lelah itu tiba-tiba terpejam dengan sendirinya. Akan tetapi, saat kesadaran itu mulai memudar, sebuah sentuhan buat Selin tersentak kaget bukan kepalang. Dia bangun dari baringnya seraya menjerit kuat. "AGGH, ampun, tolong, Lin, kamu mimpi ya, Ricky. Dengan perasaan haru bercampur bahagia, Selin segera menghambur ke dalam pelukan Ricky.
Tangisan bahagia tidak lupa dia perlihatkan seraya mendekat erat tubuh Ricky sekarang. Lin, ada apa sih? Kamu barusan tidur, terus mimpi buruk ya? Apaan? Aku tidak tidur, juga tidak mimpi buruk. Kamu tempatkan aku sendiri di kamar ini. Aku takut tahu gak? Kemudian, kamu entah kemana. Bukannya temani aku, tapi malah keluyuran tidak tahu arah. Selin ngomel seraya menyeka air matanya yang jatuh perlahan. Hei, apa-apaan sih kamu anak manja? Masa gitu saja udah kangen sama aku? Aku bukannya keluyuran tidak jelas, tapi ada hal penting yang harus aku kerjakan tadi. Makanya datang belakangan. Jika kamu takut, kenapa tidak minta pelayan itu temankan sebentar tadi? Ini lagi, ngapain nangis sih? Gitu saja nangis. Ih, cengeng kamu. Cengeng-cengeng. Kamu tidak tahu sih apa yang aku rasakan saat tinggal sendirian di kamar ini. Aku takut tahu. Terus, makanya, jangan mikir yang tidak-tidak. Kamu takut pasti gara-gara mikir yang macam-macam kan? Hayo, jujur sama aku. Enggak kok. Tidak mikir yang macam-macam. Aku tahu siapa kamu, karena kita sudah bersama beberapa saat. Itu sudah cukup buat aku memahami bagaimana kamu, Selin. Sayangnya, kamu masih belum bisa memahami isi hati aku, Rick. Apa? Tidak ada. Kapan kita kembali? Sudah jam berapa sekarang? Aku tidak mau nginap di sini. Kita pulang malam ini kan? Lihat saja nanti. Kita pulang, atau nginap? Ricky berkata dengan nada menggoda. Hal itu buat Selin memperlihatkan wajah kecutnya pada Ricky. Jangan main-main kamu ya, Rick. Aku mau pulang. Bagaimana jika aku melarang? Ricky, iya, kita akan pulang walaupun kemalaman sampainya. Kamu tenang saja. Kita tidak akan nginap. Oh ya, ayo pergi ke suatu tempat. Pergi ke suatu tempat. Kemana? Ikut saja. Maka kamu akan tahu kemana aku akan membawa kamu. Ricky berkata seraya menarik lembut tangan Selin. Tapi, Rick, gak ada tapi-tapinya. Harus ikut jika tidak mau menyesal. Jangan macam-macam tapi. Tidak akan. Selin mengikuti langkah Ricky yang berjalan duluan dengan penuh semangat. Sementara Selin, dia melangkah dengan perasaan sedikit takut juga hati yang dipenuhi dengan berbagai tanda tanya. Semoga Ricky tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Karena sibuk dengan pikirannya sendiri, Selin sama sekali tidak memperhatikan sekeliling. Dia hanya menunduk seraya memasang kewaspadaan akan Ricky yang ada di hadapannya sekarang. Kita sudah sampai, kata Ricky seraya menghentikan langkah kakinya. Bro, berhentinya Ricky melangkah, malah buat Selin menabrak dada bidang milik Ricky yang baru saja memutar tubuh. Aduh, Selin berkata seraya menggosok pelan dahinya. Kamu kau berhenti tiba-tiba sih, Rick. Siapa yang berhenti tiba-tiba, Nona Selin? Kamu yang jalannya seraya melamun. Makanya tidak dengar apa yang aku katakan. Kamu katakan apa padaku? Aku tidak dengar tuh. Makanya jangan melamun. Jika tidak melamun, sudah pasti kamu akan dengar apa yang aku katakan. Emang kamu bilang apa tadi? Kita sudah sampai Nona Selin Dalimunte. Kamu tidak ada romantis-romantisnya jadi cewek. Romantis. Kepo Selin seraya melebarkan mata untuk menatap Ricky. Akan tetapi, tatapan itu segera teralihkan saat suara sesuatu mengalihkan perhatian Selin. Ketika Selin melihat ke arah sumber bunyi, dia langsung tertegun seraya menutup mulut karena tidak percaya dengan apa yang netranya lihat. Ini burung merak. Selin berkata dengan mata yang berbinar-binar seraya terus memperhatikan beberapa ekor burung merak yang sedang berkeliaran tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Tidak ada jawaban dari Ricky. Selin segera melihat ke arah Ricky berdiri sebelumnya. Ricky, lagi, tatapan Selin kembali dibuat kaget dengan apa yang dia lihat. Sekarang, Ricky sedang berlutut di hadapannya dengan mengangkat sebentuk cincin berlian. Ricky, apa yang kamu lakukan? Selin, aku mencintai kamu. Maukah kamu menikah denganku? Apa yang kamu katakan? Jangan bercanda, Ricky. Aku tidak suka main-main. Aku tidak sedang main-main, Nona Selin. Aku serius. Aku mencintai kamu sekarang. Jangan tanyakan kapan cinta itu muncul. Karena aku tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Tapi,
Aku sekarang telah menyadari kalau aku mencintai kamu. Aku mencintai gadis yang selama beberapa bulan ini hidup bersamaku. Aku tidak mau kehilangan kamu untuk selama-lamanya. Ricky, aku tahu apa yang mau kamu katakan. Kita menikah hanya karena sebuah ketidaksengajaan. Tapi, apakah salah jika cinta muncul di antara kita? Apakah aku tidak berhak mencintai kamu, Celine? Selama ini, aku selalu mau mengatakan kalau aku cinta padamu, tapi aku takut. Aku takut kamu tolak cinta ini. Karena kamu sungguh berbeda dari semua gadis yang pernah aku temui. Tapi hari ini, di sini, aku memberanikan diri, menurunkan ego tinggi yang aku miliki selama aku hidup di dunia ini. Tolong, berikan aku jawaban agar hidup ini lebih tenang. Jangan gantung jawaban apapun yang kamu punya. Karena mengutarakan isi hatiku hari ini, aku sudah siap dengan jawaban apapun yang kamu punya. Bersambung, 75. Celine terdiam. Netranya sudah berkaca-kaca sekarang. Tapi, dia berusaha keras agar air tidak tumpah dari netranya. Bisakah aku tahu apa alasan kamu mencintai aku, Ricky? Apakah cinta membutuhkan alasan untuk berlabuh di hati seseorang, Celine? Aku rasa tidak, karena cinta adalah perasaan yang sangat halus. Dia tidak bisa dipaksakan, juga tidak bisa dicegah. Dia datang tanpa kita sadari dan tidak perlu menunggu sebuah alasan. Karena jika cinta dengan alasan, maka saat apa yang jadi alasan kamu mencintai itu berubah, maka cinta kamu juga akan menghilang. Buliran bening yang Celine tahan sebelumnya, kini akhirnya jatuh juga. Dia tidak bisa menahan air mata lagi sekarang. Kata-kata itu benar-benar menyentuh hati Celine yang paling dalam. Lin, aku tahu pertahanan hatimu sangat kuat. Aku tahu kamu juga punya banyak pertimbangan. Tapi, aku siap mendengar apapun keputusan yang kamu berikan. Satu hal yang perlu kamu tahu, aku tidak akan berjanji untuk menjadi yang terbaik buat kamu. Akan tetapi, aku akan berusaha menjadi yang terbaik selamanya. Meskipun semua itu butuh proses juga akan memakan waktu yang panjang. Ricky, Celine masih belum bisa menjawab apa yang Ricky tanyakan. Pernyataan perasaan itu memang buat Celine sangat terharu sampai tidak bisa berkata apa-apa selain menyebut nama Ricky saja. Ricky, aku menerimanya. Celine berkata seraya menjatuhkan tubuhnya untuk memeluk Ricky yang masih berlutut. Apa yang kamu ucapkan barusan? Bisakah aku mendengar kata-kata itu sekali lagi, Celine? Aku menerimanya, Ricky. Celine bicara dengan suara yang lebih keras. Suasana harus semakin tercipta. Ricky yang sangat bahagia dengan jawaban itu, lalu membalas pelukan Celine dengan sangat erat. Mereka berpelukan seraya duduk dengan diiringi suara burung merak yang terdengar sangat berisik namun bisa menenangkan. Terima kasih atas jawaban yang sangat membahagiakan ini, Lin. Aku memang bukan laki-laki yang romantis. Tapi, sekuat tenaga aku akan berusaha jadi apapun yang kamu inginkan. Tidak perlu jadi apapun buat aku, Rick. Karena selama ini, kamu sudah memberikan yang terbaik buat aku. Kamu hanya perlu jadi Ricky yang selalu ada buat aku, seperti yang kamu lakukan selama ini. Kamu tahu, aku berusaha keras untuk jadi yang terbaik. Walau pada akhirnya, aku merasa aku selalu gagal buat kamu luluh dengan apa yang aku lakukan. Siapa bilang kamu gagal? Kamu berhasil. Hanya saja, kamu tidak pernah menyadarinya. Itu karena kamu tidak memperlihatkannya padaku. Coba saja kamu perlihatkan padaku kalau kamu luluh dengan apa yang aku lakukan. Mungkin, sudah jadi kemarin kamu jadi istri sah aku. Hei, apa yang kamu katakan, bukankah sekarang aku sudah jadi istri sah kamu, bos muda? Oh iya, aku lupa. Kita sudah suami istri yang salah. Maksudnya itu, saling mengetahui perasaan masing-masing. Cincinnya masih belum diterima oleh yang punya nih. Kapan yang punya bersedia menerima cincin ini? Ricky bertanya pada cincin yang ada di tangannya. Celine tidak menjawab. Dia hanya memasang wajah merona seraya senyum-senyum kecil saja. Ricky tahu kalau istrinya sedang mempertahankan ego. Sini tangannya. Pinjam bentar buat nitip cincin agar orang-orang tahu kalau jari-jari ini sudah ada yang memiliki. Ih, nitip. Bisa saja kamu ya. Celine berkata seraya mengulur tangannya. Wajah merah merona masih terlihat dengan sangat jelas. Ricky menyematkan cincin berlian itu ke jari manis Celine. Cincin itu terlihat sangat cocok dengan jari mungil Celine yang lentik.
Cantik, Selin berkata seraya melihat cincin yang ada di jari manisnya. Tentu saja, aku belinya dengan cinta kok. Ih, emang bisa beli cincin dengan cinta? Kalau emang bisa, aku mau beli dengan toko-tokonya sekalian biar banyak. Karena selama ini, yang aku tahu itu beli barang dengan uang. Apalagi barang mahal kayak cincin berlian ini. Kamu tidak akan ngerti, istri aku sayang. Oh ya, jika mau cincin yang banyak, nanti akan aku belikan lagi. Kalau kamu mau dengan tokonya sekalian, kita pilih toko yang mana yang kamu suka. Aku akan belikan. Ricky, tolong jangan perlihatkan sosok bos mudamu itu padaku. Karena aku merasa sangat tidak nyaman. Status kita berbeda soalnya. Ya Tuhan, hari gini masih membandingkan status. Kamu masih bobo siang ya, Lin. Jadi masih terbawa dalam suasana mimpi buruk siangmu yang belum usai. Aku bicara jujur loh, Rick. Karena status selalu jadi penghalangan buat sebuah hubungan. Tapi tidak dengan kamu, bukan. Terlambat jika mau bahas soal status. Kamu sudah jadi istri aku. Keluargaku juga tidak ada yang mempermasalahkan kedudukan kamu. Jadi, status tidak penting buat kita, bukan? Iya sih. Kamu benar. Oh ya, ngomong-ngomong, kapan kamu beli cincin ini? Jangan bilang semua telah kamu rencanakan sebelumnya ya, Rick. Itu rahasia aku. Kamu tidak perlu tahu soal ini. Yang jelas, kita sekarang susah jadi pasangan suami istri yang sah. Jadi, kamu tidak perlu bicara soal kamu akan pergi dari aku lagi. Perasaan, dari kemarin juga kita sudah jadi pasangan suami istri yang sah. Iya aku tahu, tapi kemarin tidak dengan cinta mengikat pernikahannya. Sedangkan sekarang, dengan cinta. Oh ya, apa kamu setuju jika kita mengadakan resepsi pernikahan kita nantinya? Selanjutnya, kita tentukan tempat buat bulan madu. Ricky, jangan macam-macam kamu ya. Kita masih muda, bagaimana? Jangan ngomong yang aneh-aneh, kata Selin seraya membuang wajahnya ke arah samping. Selin berusaha menyembunyikan rasa malu akan wajahnya yang merona akibat membayangkan tentang bulan madu. Dia tidak mau Ricky menyadari kalau sekarang ini, dia sedang membayangkan hal yang tidak-tidak saat kata bulan madu dia dengar barusan. Sial sekali. Kenapa aku langsung membayangkan hal yang tidak-tidak saat Ricky mengkata-kata bulan madu? Selin, makanya, jangan kebanyakan nonton drama romantis kamu, kata Selin dalam hati seraya berusaha menenangkan hati. Sementara itu, Ricky yang tahu apa yang sedang Selin pikirkan, dia memberikan senyuman geli. Geli melihat tingkah Selin yang berusaha menyembunyikan wajah merona dari dirinya. Kenapa kamu malah senyum-senyum begitu? Apa ada yang lucu? Kepo Selin saat melihat Ricky memberikan senyuman seraya melihat dirinya. Tentu saja ada. Apa? Kamu? Aku? Apa yang lucu dari aku? Banyak. Dan saking banyaknya, aku tidak bisa menyebutkan satu persatu. Aku bukan badut, jadi jangan katakan aku lucu. Selin berkata dengan wajah cemberut. Hei, hanya badutkah yang bisa lucu? Tahu? Tidak mau bahas. Mau pulang. Kini, untuk pertama kalinya Selin bersikap sangat manja di hadapan Ricky. Hal itu buat Ricky tertegun sesaat. Bersambung.